Dengan tersebarnya video saya yang disebarkan oleh salah satu mahasiswa Bapak Nurul Sahara, dampaknya saya dipecat sebagai dosen UIN Malang. Saya mohon keadilan Profesor Widodo agar mahasiswa Bapak ini bisa dibina secara benar oleh UB. Salam saya pada Profesor Suyadi, beliau adalah mahasiswa saya di S3. Profesor Asihing, beliau teman saya. Saya mohon Saudara Nurul Sahara untuk dipecat dan diberhentikan dari program doktor S3 di UB. Silakan dipertimbangkan usulan saya ini. Diterima alhamdulillah, nggak diterima alhamdulillah. Dampak dari ini Prof, saya dipecat, diperiksa oleh Irjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Mohon dipelajari Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya dihujat habis-habisan oleh netizen, bahkan diusir dari rumah, dimusuhi tetangga, dan dipecat dari dosen. Imam Muslimin, dosen UIN Malang, dihujat habis-habisan, dituduh menutupi akses jalan dan parkiran umum, diusir dari rumahnya sendiri, dan akhirnya dipecat sebagai dosen. Semua bermula dari video viral yang menuduh Pak dosen arogan terhadap tetangganya. Padahal, jalan yang dipersoalkan adalah tanah milik pribadi Pak dosen. Bahkan, sebagian sudah diwakafkan untuk jalan umum. Namun, Pak dosen langsung disudutkan oleh warganet, dipecat dan diusir dari rumahnya sendiri. Warganet menyerang, tetangga memusuhi, RT menerbitkan surat pengusiran resmi. Yang lebih ironisnya lagi, istrinya Rosida juga dijadikan korban hujatan para netizen. Padahal belakangan terungkap tetangga mereka Sahara yang playing pick, dia yang sewenang-wenang seakan-akan korban dan masuk ke pekarangan tanpa izin, memvideokan lalu menyebarluaskan. Pak dosen yang benar justru dizalimi, sementara Ibu Sahara yang melanggar hukum sempat dibela warganet. Karena merasa tidak nyaman, Pak dosen dan Rosida akhirnya memutuskan pindah. Mereka menjual rumah yang baru ditempatinya sejak akhir 2024, tapi minta waktu hingga rumahnya laku. Kami sudah pamitan baik-baik, kata Ibu Rosida, istri Pak dosen. Saya datangi Ibu Sahara, Pak RT, Pak RW, semua yang pernah mengusir kami. LT setempat berdalih, ini keputusan warga. Katanya, konflik bermula dari masalah tanah dan sikap pribadi. Bahkan menyebut Pak dosen bukan warga tetap di lingkungan itu. Tapi satu hal yang jadi sorotan, bagaimana bisa seorang kehilangan rumah, reputasi, bahkan pekerjaan hanya karena fitnah. Kisah ini mirip dengan kisah aku guys. Terusir dari rumahku sendiri karena kejahatan orang yang seolah-olah benar. Playing victim. Sekarang sudah di bos, sampean banyak terlalu banyak alibi. Seakan-akan orang yang salah sampean benar. Makanya saya bilang, sampean nabi, apa kiai, apa sek. Saya bilang mau apa ke sampean? Biar enak. Loh, bajingan sampean yang ngomong tidak pantas. Maling. Karena sampean di sosial media selalu menyebut ya ini. Saya penjual barang-barang ilegal. Aduh, saya penjual apa? Penjual barang-barang ilegal dan obat-obat terlarang. Oke. Saya tanya, ilegalnya itu apa? Pak, misalnya saya apa? Misalnya. Ya, jangan misalnya yang pasti. Hah? Yang pasti. Sampean ngomong. Karena apa? Nanti sampean framing di sosial media kalau sampean yang seakan-akan difitnah. Saya penjual barang ilegal. Misalnya apa? Ayo. Misalnya Ya. ada kiriman mobil dari Priok ke Kangean. Itu saya membeli kadang. Waduh, saya jual murah. Suratnya bodong. Iya. Itu benar. Sampean apa saya? Saya. Oh, sampean ya udah kalau mas sampean. Ya, berarti kan pengakuannya sampean sendiri. Ya, oke. Ini jadi bukti. Ya. Jadi Ya, terus Pak RT, ayo jangan ngomong, Pak RT dulu yang ngomong. Sudah. Wes, ayo Pak RT. Jadi ini masalah ini tidak akan selesai. Bapak tunggu besok kalau BPN, ya, Pak, BPN ya? datang ke sini, ukur sampai sini mana yang Loh, clear. sudah diukur loh Pak. Begini Pak RT. Ini masalah biar selesai. Surat ukurnya itu ada. Sertifikatnya mana? Sama Gambar surat ukurnya ukurnya. ada. Mana? Ngapain undang BPN lagi, Mana? Pak? Kalian dari awal ngikutin kasus ini nggak guys? Sebenarnya belum pengen komentar tentang kasus ini karena udah berseliweran di beranda aku. Awalnya aku cuman ngelihat videonya yang pihak sebelah ya, si Sahara. Terus sekarang udah banyak juga bermunculan videonya ya Imin ini. Dan terlihat dari sini kelihatannya siapa yang sebenarnya memulai pertengkaran ini.
Jadi jangan mau menilai satu sisi dulu sebelum kalian melihat yang video yang satunya lagi dari pihak sebelahnya. Dan menurut aku siapapun akan salah kalau kalian nyerobot tanah orang untuk digunakan untuk bisnis. Apalagi tanahnya Ya Imin ini yang katanya itu tanah wakaf, diwakafkan untuk masyarakat di sana untuk digunakan secara umum. Malah yang sebelah gunakan untuk bisnis dia sendiri. Ya nggak terima dong walaupun itu udah wakafkan ke rakyat. Ini kadang memang ada model-modelan tetangga kayak gini asal nyerobot tanah orang. Ingat ya, sejengkal aja tanah orang kita serobot itu dosanya bukan main. Lagi viral Kiai Mim yang merupakan dosen di UIN Malang yang lagi berseteru dengan tetangganya Sahara CS ya. Awalnya saya mikir bahwa ini yang aneh memang si Bapak Mim ini ya, kepanjangannya apa saya kurang tahu ya. Karena ada semacam playing victim ya kan, kesentuh kayak diving ya kan dalam sepak bola ya kan. Tapi mohon maaf saya memang keliru ya kan. Awalnya saya mikir memang si si bapak ini yang jolim lah istilahnya ya. Tapi setelah saya tahu dari berbagai sumber ya, ternyata memang itu tanah yang diwakafkan oleh si kiai ini ya kan. Nah, terus dipakai sama tetangganya yang baru ngontrak katanya begitu ya, untuk tempat parkir ya, rental mobilnya dia ya, orang kaya juga lah. Nah itu yang membuat si Kiai Mim ini nggak seneng ya kan, karena terganggu lah ya. Yuk guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki Kevin. Nah ini pembahasan info terbaru ya terkait kami ingin hidup damai katanya gitu guys. Dosen UIN Malang ingin akhiri konflik dengan tetangganya. Kami ingin hidup damai katanya gitu guys. Mungkin kalian sebagian orang sudah tahu ya info terkait kasusnya ini guys ya. Nah ini kita lanjutin lagi kasusnya seperti apa. Yuk langsung kita simak dan kita lihat, kita komentari nanti ya. Seperti biasa reaction guys, maaf ya. Saya ingin ini selesai. Mari kita bersaudara, hidup bertetangga dengan baik. Harapannya ini selesai, Pak. Saya ingin selesai. Saya ingin hidup damai. Damai dengan siapapun. Kami kan juga ya itu tanah itu, rumah itu kami beli tahun 2008, walaupun kami baru membangunnya tahun 2022 ya. Kami bangun dengan supaya kami mencintai rumah itu ya. Harapan kami ya tetap bisa hidup bertetangga dengan baik. Kemudian Pak RT mohon perhatiannya ya, jangan memblokir dan turunlah ke lapangan melihat Pak RT jajarannya. Pak RT jangan memutuskan sesuatu atau ini kan apa ya namanya, menyimpulkan hanya dari laporan warga. Waduh. Mana itunya, datanya mana? Nih, yang kontrak dilindungi, yang punya rumah malah diusir katanya gitu guys. Yang kontrak dilindungi. Bolehkah mengusir warga dari rumahnya guys? Mengusir warga dari, waduh. Iya. Ambil dulu. Sertifikatnya? Iya dong, SHM. Oke. Nggak perlu difoto, tunjukkan aja. Bentar, ini ada tulisan, aku hanya memperjuangkan apa yang menjadi hak orang banyak ya, termasuk hak untuk hidup tenang ya. Sebenarnya masyarakat sangat resah, hanya satu, mereka yang tidak frontal ya. Sebelum aku segalak ini, aku pernah diam 1000 bahasa ketika diperlakukan dengan kurang baik, tapi ternyata diamku dianggap takut ya. Mohon maaf ya, aku juga berhak membatasi rasa sabarku dalam menghadapi ketutupmu. ATR BPN juga ada, semua orang bisa akses. Semua orang bisa akses ATR BPN. Kamu minta apa sih sebenarnya? Loh, kamu yang minta apa ini kan? Drama perseteruan seorang pemilik rental dan seorang dosen di Malang semakin seru. Yang terbaru, sang dosen mendapatkan sepucuk surat cinta berupa surat pernyataan dari RT dan warga setempat yang pada pokoknya menghendaki supaya sang dosen pergi dari rumahnya, tidak bertempat tinggal lagi di situ. Nah, surat itu dibikin pada tanggal 7 September kemarin dan baru beredar hari ini. Pertanyaannya,
apakah ketua RT dan warga setempat berhak secara hukum untuk mengusir warganya dari tempat tinggalnya yang sah? Oke, mari kita bahas. Tapi sebelum itu, buat Anda yang belum follow akun saya, segera follow karena Anda akan mendapatkan banyak pengetahuan dan pemahaman baru seputar hukum. Perhatikan minimal 2 peraturan perundang-undangan. Yang pertama, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di sana diatur setiap warga negara itu bebas untuk bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Jadi azasnya adalah kebebasan. Nah, yang kedua, perhatikan pasal 335 KUH pidana. Di situ diatur mengenai perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ya, ini dipidana. Jadi kalau misalnya Anda memaksa tetangga Anda gara-gara tidak suka atau tidak satu frekuensi atau mungkin ada hal tertentu, itu nggak dibenarkan secara hukum, ya, harus oleh aparat yang berwenang, itu pun harus ada alasan yang dibenarkan secara hukum. Kalau misalnya terbukti ada permufakatan jahat di antara orang-orang yang menandatangani surat pernyataan itu dan ada kerugian yang dialami oleh pemilik rumah, nah ini bisa panjang, ini bukan hanya pidana tapi perdata juga, perbuatan melawan hukum. Kalau dituntut dengan ganti rugi material dan imaterial, wah, kacau itu nanti. Paham ya? Tuh. Apa? Ini. Jatuh. Kok nggak mati? Jangan gitu lah, Mbak. Kalau undang didorong. saksi ya. Saksi. Udah nggak mampu lagi dia videoin, nggak mampu lagi dia. Tapi ini lag. Perdebatan mengenai lahan yang ada di Malang nih, setahu aku di Malang ya, yang Bapak Yamin itu guys, kalian tahu nggak? Dengar sih tetangganya ngontrak ya, dengar yang ngontrak yang punya rental mobil. Terus Bapak Yamin ini mempertahankan yang kata Bapak itu adalah tanah dia gitu, yang dijadikan lahan parkir oleh rental mobil tersebut. Ini setahu aku yang aku lihat di berita ya. Pemerintahan harus turun tangan sih, karena ini menurut aku udah parah banget, sampai paving Bapak Yamin itu dibongkar-bongkar, terus diintimidasi. Pemerintahan harus turun sih menurut aku. Dan info yang aku lihat tadi baru-baru ini Bapak itu diusir dengar-dengar dari rumah itu. Padahal dia punya sertifikat rumah, dia punya rumah di situ. Tapi malah Bapak Yamin yang diusir. Coba kalau kalian ada detailnya, kalian bisa komentar di VT ini. Waduh guys ya, ini infonya aku masih belum jelas banget sih terkait ini ya. Mungkin kalian yang punya info yang lebih jelas bisa tulis di kolom komentar terkait infonya ini guys ya. Dan menurut kalian setelah melihat info ini gimana? Adakah komentar atau kritik atau reaction ya? Bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.